Oke, jadi seperti yang kita tahu, internet itu sekarang sudah menjadi kebutuhan yang sangat-sangat primer, entah itu buat sekolah, kuliah, ataupun kerja. Ya memang pandemi sekarang udah nggak begitu kayak dulu, di mana kita harus benar-benar di rumah, tapi habitnya masih sama. Bahkan saya pernah baca berita di Jakarta itu kalau misalkan curah hujannya tinggi, pegawainya disuruh kerja di rumah aja untuk mengurangi macet. Kabar terakhir TV analog sekarang juga udah semuanya pada mati, semuanya sekarang serba digital. Nah, brand menangkap peluang ini dan akhirnya menjual internet. Contohnya seperti brand yang satu ini. Dan perkenalkan ini adalah HKM Mobile Wi-Fi. Sesuai dengan namanya HKM Mobile Wi-Fi atau biasanya kita singkat dengan MiFi. Jadi ini adalah device modem portable yang bisa kita bawa kemana-mana. Ukurannya kecil, praktis, dan fleksibel. Dimensi panjangnya cuma 64,1 mm, lebarnya 100 mm. Dipegang dengan satu tangan juga enak karena ujung-ujungnya ini rounded jadi kayak pas aja. Dan tebelnya ini masih enak kalau misalkan kita kantongi. Karena untuk ketebalannya ini nggak sampai 15 mm. Kalau kita kantongi itu nggak menonjol gitu di saku. Tapi kenapa kita butuh MiFi atau modem portable yang bisa kita bawa kemana-mana ini? Karena kan smartphone kita itu udah ada sinyalnya ya, bisa kita pakai internetan juga. Kecuali buat kalian yang mungkin HP-nya keblokir IMEI ya. Yang ya kalau misalkan HP kalian keblokir IMEI ya pastinya kalian butuh modem MiFi ini untuk dibawa kemana-mana. Tapi terlepas dari HP yang IMEI-nya keblokir, dengan MiFi kita bisa koneksikan dengan device apapun yang butuh internet ketika kita bawa mobile. Contohnya laptop, ya ada sih ya beberapa laptop yang masuk resmi ke Indonesia itu yang ada SIM card-nya, yang ada sinyalnya. Kenapa saya bilang resmi? Karena kalau nggak resmi ya diblokir juga, IMEI-nya nggak bisa dipakai. Tapi laptop yang ada SIM card-nya itu jarang banget dan harganya juga lumayan mahal. Terus untuk iPad atau tablet kebanyakan juga masih Wi-Fi only. Terus kalau misalkan kalian punya konsol portable atau apalagi kira-kira device yang sering kalian bawa kemana-mana dan butuh internet tapi dia nggak punya SIM card, coba kalian tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian lihat kita dikirimi banyak banget modem dari HKM, ada 6, tapi sebenarnya ini secara SKU, secara seri dia hanya ada 2. Jadi namanya ada HKM M21 dan ada HKM M22. Bedanya cuma di LCD sih. Kalau M21 itu ada LED-nya. LED-nya ini sekedar LED light aja. Ada indikator sinyal, pesan, dan baterai. Sedangkan di M22 dia ada LED screen, lebih lengkap indikatornya dan terlihat lebih mewah aja sih ya kalau misalkan dia ada LED screen-nya. Cuman kalau untuk fungsinya sih semuanya sama. Jaringannya masih 4G ya, belum 5G. Tapi HKM klaim kalau 4G-nya ini pakai chipset yang namanya ASR 1803S series yang katanya menggabungkan teknologi radio frekuensi dengan memori flash dan juga udah punya sertifikasi secara global. Intinya dengan teknologi ini dia bootingnya lebih cepat dan jaringannya lebih stabil. Tapi kalau untuk realnya pengalaman saya sih ini kan ada 2 kartu ya, ada Demokrat dan juga PDI. Bukannya ada XL dan juga Telkomsel. Di keduanya ini di tempat saya sih gak ada masalah kalau misalkan di jam-jam sibuk itu untuk Telkomsel dia bisa 20-25 Mbps, XL pun sama sekitar 20-25 Mbps. Walaupun HKM ini mengklaim kalau speed 4G-nya ini bisa up to 150 Mbps, tapi ya tergantung dari provider kita, tergantung daerah juga untuk sinyalnya. Mungkin buat yang udah pakai dan kalian di Jakarta atau di daerah ibu kota yang memang sinyalnya bagus, bisa tulis di kolom komentar kalau kalian pakai modem ini kira-kira kalian dapat berapa speednya. Terus untuk baterai keduanya pun sama, dia punya kapasitas tuh 2050 mAh yang diklaim bisa tahan 9 jam. Kalau realnya ketika saya pakai seharian si M21 ini lebih awet, dia bisa tahan sekitar 8 jam 20 menit, sedangkan yang M22 mungkin karena LED screen-nya ya, jadi dia bertahannya itu sekitar 7 jam 50 menit. Ya masih oke sih ya, hampir mirip-mirip 8 jam dimana orang kerja itu biasanya sehari 8 jam kalau tanpa lembur. Kalau nggak terlalu budak kapitalis ya itu masih 8 jam lah. Oh ya, dia juga punya fitur yang namanya bypass. Jadi kalau misalkan kita pengen jadikan dia router di rumah itu bisa, tapi kan dia harus nyala 24 jam. Dan kalau misalkan nyala 24 jam kan kita cas baterainya secara terus-menerus, jatuhnya kan baterainya akan cepat rusak karena terlalu overheat dan terlalu sering dipakai. Nah caranya kalian tinggal cabut aja baterainya dan kalian cas. Jadi dia bakalan jadi router bisa nyala terus selama 24 jam, tapi baterainya tetap awet, nggak rusak. Tapi kan modem kayak gini kalau misalkan
kita punya HP yang HP-nya udah bisa tethering kan percuma ya pakai MiFi seperti ini. Enggak juga sih ya, karena pertama kalau misalkan kita pakai smartphone digunakan untuk tethering, itu smartphone yang digunakan untuk tethering akan cepat panas, cepat overheat, baterainya dia juga jadi lebih boros. Apalagi kalau dikoneksikan sampai beberapa device. Dan dari pengalaman saya, kalau misalkan saya pakai smartphone saya untuk tethering smartphone lain, itu saya pernah coba itu sampai 5 device, tapi device kelimanya itu koneksinya kayak ya kurang maksimal gitu. Nah, dengan HKM Mobile ini kita bisa terhubung sampai 10 pengguna atau 10 device. Bisa dipakai bareng-bareng yang jatuhnya akan lebih hemat. Apalagi kalau kalian mahasiswa kerja kelompok ya tinggal patungan aja beli kuota, taruh di tengah terus kerja kelompok Wi-Fi-an. Wah, itu kan jatuhnya lebih hemat ya. Paling kalau misalkan 100 GB 100 ribu bagi orang 10 cuma 10 ribu doang. Ngomongin 10 device, untuk yang bundling dengan kartu XL kita juga bisa dapat namanya XL Pass Lite. Selama 1 tahun yang kuota utama ini bisa dipakai di 10 negara. Kayak Bekasi, Depok, enggak itu bukan negara, kayak Singapura, Malaysia dan tetangga-tetangganya. Sayangnya untuk bundling kartunya ini cuma ada pilihan 2 kartu, jadi hanya Telkomsel dan XL. Buat kalian yang mungkin di daerahnya itu 2 provider ini kurang maksimal, kayak di rumah saya aja ya. Malah yang paling kenceng itu coba tebak provider apa? Yang paling kenceng itu malah provider smartphone. Ya Telkomsel XL ini oke, cuman smartphone itu bisa tembus sampai 30, kadang juga 35 Mbps di tempat saya ya. Karena tiap daerah itu berbeda-beda tergantung sinyal providernya. Tapi kalau misalkan di tempat kalian 2 provider ini noob ya, tenang aja karena dia juga udah ada fitur unlock bukan yang bundling. Jadi boxnya yang hitam seperti ini dimana kalian bisa pakai kartu apapun semau kalian. Jadi kalau misalkan kalian keluar negeri pun kalian beli kartu di sana tinggal masukin ke sini dipakai bareng-bareng itu bisa juga. Yang saya suka dia juga punya web UI, jadi kita tinggal masukkan aja tuh IP address-nya di browser. Nah, di situ kita bisa lihat siapa aja yang make, siapa aja yang mau kita kick. Terus nama SSD dan juga WiFi passwordnya itu bisa kita ganti di web UI ini. Terus fitur-fitur lain juga masih banyak banget di web-based-nya ini. Kalau untuk harga modemnya yang M21 itu 559.000 dan yang M22 di mana LED screen-nya lebih terlihat mewah itu harganya di 619.000. Selisihnya dikit, ini sih tergantung selera ya karena menurut saya baterainya pun sama, fiturnya sama, cuman beda kayak desain aja. Dia lebih elegan dengan LED screen-nya. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video dari HKM Mobile Wi-Fi atau biasanya kita singkat dengan MiFi ini. Kesimpulannya sebenarnya dia buat siapa sih si HKM Mobile ini? Yang pertama jelas buat Frisma, teman saya dan juga Ari, kameramen DKED yang HP-nya tiba-tiba keblokir, sinyalnya hilang, itu bisa pakai ini. Makanya beli yang resmi ya, jangan cari yang murah tapi sinyalnya nggak ada. Takut. Terus juga buat yang pengen hemat karena kan dia bisa terkoneksi 10 device, satu MiFi untuk 10 device. Lebih hemat. Ukurannya ini kecil, praktis, mudah dan enak dibawa kemana-mana. Baterainya walaupun dia mungil tapi dia bisa tahan sekitar 8 jam. Pas lah buat kerja. Bisa di bypass juga tanpa baterai kalau mau jadikan dia router di rumah. Terus kita juga bisa ganti nama SSID, password, terus limit pengguna, lihat penggunanya siapa dengan mudah di web-based UI-nya. Dan kalau kalian perhatikan tabel antara Telkomsel dan juga XL tadi, terus kalian cari paket data ketika kalian beli untuk smartphone itu beda. Harganya special price untuk MiFi ini jatuhnya lebih murah dan masa aktifnya pun juga lebih panjang. Apalagi untuk yang XL dia bisa dipakai di 10 negara. Kalau untuk kekurangannya dia nggak dapat case ya, dan build quality-nya ini menurut saya ya sesuai dengan harganya 500.000. Jadi pakai plastik dan saya lihat di marketplace pun juga nggak ada yang jualan case-nya ini. Takutnya kalau misalkan dia jatuh ya, saya pernah beberapa kali jatuh MiFi saya itu dan sampai baterainya copot. Walaupun dia masih bisa dipakai sih, tapi lama-kelamaan kan takutnya ya ada apa-apa gitu. Terus yang saya sayangkan banget karena ini bakalan kita bawa kemana-mana adalah portnya. Portnya ini masih micro USB dan smartphone saya itu hampir semua device saya, kecuali iPhone ya, hampir semua device saya itu pakai Type-C. Nah kalau misalkan pakai Type-C kan bisa lebih enak gitu, bawa satu kabel aja untuk semua device. Ukurannya itu sih ya, harusnya sih Type-C ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sabri and see you on the next video. Bye-bye.